Berikut adalah model pertahanan hitam menghadapi Catalan Opening. Evgeny Mirosnicenko sebagai putih melangkah kuda F3. Anan merespon dengan kuda F6, C4, pion E6, G3, D5, gajah G2, gajah E7, D4, rokade, menteri C2, sebuah variasi Katalan yang sangat solid bagi putih. Jika hitam salah mengantisipasi, bisa membuat posisi hitam terkurung. Viswanathan Anand merespon dengan pion C5. Ini langkah yang sangat penting bagi hitam, menciptakan struktur pion yang mirip dengan gambit menteri. Anand menciptakan konflik di sentrum demi memberi fleksibilitas bagi buah caturnya. Namun, perlu diingat struktur bangunan seperti ini mengandung jebakan yang harus dihindari. Jika putih memilih pion D kali C, di sini hitam memiliki dua pilihan bagus, menteri skak dan pion D4. Menteri skak, jika gajah menutup, menteri kali pion. Dan jika kuda C3, pion D kali C4. Putih rokade, kuda C6. Hitam juga memiliki pilihan yang menarik setelah pion D kali C5, yakni pion D4. Mencegah kuda ke C3. Jika putih melindungi pion dengan B4, pion A5 berusaha melemahkan pion C5. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Putih rokade, pion C kali D. Jika putih memilih pion C4 kali D5, menteri kali pion, mengosongkan petak D8 ditempati benteng. Apabila gajah F4, menteri H5. Hitam menempatkan menterinya di petak yang terbaik. Pergerakan menterinya sangat dinamis di baris kelima. Jika kuda mengambil pion, maka ini adalah jebakan, sebab setelahnya pion E5, forkin gajah dan kuda. Setelah pion C kali D, putih mengambil pion dengan kuda. Pion mengusir kuda, kuda F5, pion D4. Viswanathan Anand membuka diagonal bagi gajah Fianchetto. Namun, di sisi lain dia menciptakan formasi pion yang dinamis di sentrum. Jika pion E3, hitam bisa melepaskan gajahnya yang terkena serangan dari kuda dengan gajah C5. Di sini putih langsung menukar kuda dan gajah. Menteri kali kuda, pion B3, kuda C6, menutup jalan bagi gajah menekan pion B7. Kemudian gajah menyerang menteri. Kuda B4. Jika putih menambah tekanan terhadap kuda dengan menteri, maka jawaban terbaik adalah pion A5. Pada posisi ini, putih kembali melakukan pertukaran. Menteri kali gajah, kuda D2, lalu menteri kembali melindungi pion sentrum, kuda E4. Di sini sebaiknya Anda melakukan pinin dengan gajah. Tapi dia mengundurkan kudanya. Evgeny Mirosnicenko melakukan langkah lemah dengan benteng E1. Seharusnya dia mendorong pion F4, menyerang pion sentrum, dan membuka ruang bagi benteng. Benteng E1 dipilih putih, hitam lalu mengambil inisiatif dengan pion mengusir kuda. Kuda D2,
kuda F6, pion E3, pion diambil, benteng kali pion E4. Menteri C3 dipilih putih, pion B5. Jika pion C kali B, kuda forking menteri dan benteng. Apabila menteri melakukan pinning, gajah E6. Di sini putih tidak mengambil pion, tapi mengundurkan bentengnya. Pion menyerang menteri E3, kemudian gajah B7, mendukung pion sentrum. Pion F3, benteng dialihkan ke jalur D, benteng E2, gajah C6, pion H3, kuda H5, pion ditukar, menteri E5, menambah tekanan terhadap pion, benteng melindungi pion, lalu kuda mengambil pion. Jika benteng kali kuda, pion F4, forking menteri dan benteng. Putih menyusung benteng, kuda mengambil pion, kuda ditukar, gajah kali kuda. Sekarang gajah mendapat kesempatan menyerang benteng. Ini membuat pergerakan benteng terbatas. Sewaktu-waktu hitam bisa menang kualitas. Putih membawa bentengnya ke F4, tapi pion menyerang benteng membuat posisi benteng serba salah. Putih lalu melakukan pinning terhadap pion. Tapi menteri mematahkan pinning membuat putih menyerah. Jika gajah diambil dengan gajah, pion kali benteng. Gajah skak, raja H8, pertukaran menteri. Hitam unggul kualitas. Permainan yang sangat menarik dan mendebarkan dari visual Nathan Anand.